Ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Jika hadis ini, Bilal radhiyallahu an berkata, Nabi SAW pernah salat di Masjid Madinah sendirian. Maka lewatlah seorang wanita Badui, lalu ikut salat di belakang beliau tanpa sepengetahuan beliau. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat di surah Al-Hijr ayat 44, laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Tiba-tiba wanita itu roboh pingsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara robohnya, maka beliau pun menyudahi sholatnya. Orang khusyuk itu masih sadar dengan sekitarnya ya. Kalau ada orang sholat khusyuk nggak ingat apa-apa itu, wallahu a'lam bishawab. Beliau meminta diambilkan air dan disiramkan ke wajah wanita itu sampai akhirnya dia sadar kembali dan duduk. Maka Rasulullah SAW bertanya, hai wanita ini, kenapa kamu? Ya, ada wanita jatuh, Nabi menolong. Padahal sedang sholat, beliau mensegerakan sholatnya untuk, malah ini menyudahi sholatnya. Ini bisa dua maknanya, disegerakan sholatnya atau dibatalkan. Memang dalam Islam itu menyelamatkan nyawa lebih utama daripada melanjutkan sholat. Bukan berarti terus sholat itu remeh, bukan. Tapi menolong nyawa seseorang itu sangat diutamakan. Kejadian di Jakarta Timur itu ada yang orang lawatul ke saya, ada ibu-ibu itu pingsan, ada banyak bapak-bapak nggak berani nolong, katanya takut dosa. Itu salah itu. Kalau babnya wanita jatuh pingsan, laki-laki harus menolong. Jangan, tidak usah mikir dosa. Kenapa? Kan itu darurat, itu diampuni oleh Allah. Kalau nggak ditolong nanti malah lebih bahaya lagi. Konteksnya darurat. Ibu-ibu jalan sama saya pingsan, wah saya teriak-teriak tolong, langsung angkat tolong gitu. Nggak usah nunggu orang lain. Kenapa? Karena konteksnya darurat, itu seperti itu. Itu kalau pingsan beneran, lain kalau pura-pura pingsan dan lain lagi. Ini tidak dalam konteks hadis ini, memang betul-betul pingsan. Wanita itu balik bertanya, oleh Nabi, wanita ini kenapa kamu? Wanita itu balik bertanya, apakah yang Tuhan baca itu, apa yang Tuhan baca ini sebagian dari kitab Allah ataukah dari Tuhan sendiri? Rasul menegaskan, hai wanita Badui, bahkan ia dari kitab Allah yang diturunkan. Benarkah setiap anggota tubuhku akan disiksa pada setiap pintu-pintu jahanam? Tanya wanita itu, dan beliau jawab, hai wanita Badui, bahkan tiap-tiap pintu jahanam mendapatkan bagian tertentu dari mereka. Para penghuni tiap-tiap pintu disiksa sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Tentu kalau kita nggak taubat ya. Semoga Allah anugerah kita taubatan nasuha sebelum wafat. Amin Allahumma amin. Semoga Allah ampun dan maafkan kita semua, para orang tua kita, guru-guru kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Wanita itu berkata, demi Allah, saya adalah wanita miskin. Saya tidak berharta. Saya hanya mempunyai 7 orang budak. Saya persaksikan padamu ya Rasulullah bahwa setiap orang dari mereka merdeka karena Allah Ta'ala, demi keselamatanku pada setiap pintu jahanam. Maka datanglah Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, beri kabar gembira pada wanita Badui ini bahwa Allah benar-benar telah mengampuninya dan mengharamkan dia memasuki pintu-pintu jahanam, bahkan membukakan untuknya pintu-pintu surga seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang keutamaan takut akan neraka yang ditindaklanjuti dengan sedekah. Ini sedekah itu bisa menetralisir siksa Allah berupa neraka itu. Makanya kemudian kalau ada orang yang bersedekah asal ikhlas karena Allah, maka sedekah itu efektif untuk menghindarkan kita dari siksa neraka. Makanya ada satu riwayat yang menyebutkan para pedagang-pedagang itu akan celaka kalau bukan karena sedekah
celaka mereka. Ada hadis yang lain yang pernah saya baca, ukamakal, para laki-laki itu semuanya akan celaka kalau bukan karena sholat dan sodakoh. Ya, sodakoh ini sangat penting ya untuk kita melakukannya supaya kemudian kita ini terhindar dari siksa api neraka. Semoga Allah selamatkan kita semua dari siksa api neraka, dan yang tidak kalah pentingnya taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita pasti pernah bersalah. Dan kata Nabi aukamakal, sebaik-baiknya bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerah kita taubatan nasuha sebelum wafat. Amin Allahumma amin insyaallah. Semoga Allah ampuni dan maafkan kita semua, orang tua kita semua, dan kakek nenek kita semua, dan guru-guru kita semua. Amin Allahumma amin insyaallah. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.